بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحصل مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما، وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا، بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية، وإلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين، آمين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام, dan di antara hewan-hewan ternak,
hamulatan, ada yang dijadikan pengangkut beban, hamulah. Wa farshan, dan ada pula yang untuk disembelih. Tafsirnya kita lihat di sini ada yang mengartikan farshan itu hewan-hewan ternak yang kecil yang biasanya nggak digunakan untuk beban seperti kambing, ya. Itu binatang-binatang yang kadang dipakai bulunya, digunakan susunya, dan juga dimanfaatkan dagingnya gitu. Tapi ada hewan-hewan besar yang memang diutamakan tenaganya seperti kuda, bahkan juga ada sapi besar, itu hamulah. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanlah kalian semua dari apa yang telah dikaruniakan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Hadirin sekalian, sikap orang-orang musyrik ketika itu dan beberapa ayat yang sebelum ini dijelaskan bahwa mereka menentukan sendiri apa yang bisa dia makan dan apa yang diharamkan untuk dirinya sendiri. Gitu. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Pada ayat yang sebelumnya itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada bagian hasil tanaman yang dia boleh porsikan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian diporsikan untuk sesembahan mereka. Jadi yang kemudian dia katakan untuk sesembahan mereka tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang dikhususkan untuk Allah bisa digunakan untuk sembahan mereka. Jadi akal-akalan mereka juga, artinya Allah tidak butuh semua apa yang dia ciptakan itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan pada ayat 141, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza atmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang ada di bumi ini wastakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, untuk kebutuhan manusia. Gitu. Dan Allah terangkan di situ ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Allah sendiri yang menyatakan itu, bukan dibagi-bagi. Dan tidak punya hak makhluk itu menentukan yang mana yang boleh dimakan, yang mana haram untuk dimakan. Sebab nasnya pasti gitu. Dikatakan dikatakan apa? Innamal mait hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Jadi bukan terus kemudian tanaman-tanaman ada yang kemudian membuahkan hasil diporsikan untuk Allah dan diporsikan untuk sesembahannya, jadi yang boleh dimakan dan yang diharamkan sendiri oleh mereka. Demikian juga makanan-makanan dari hasil ternak. Jadi yang sudah lahir atau menghasilkan banyak itu terus kemudian diharamkan untuk dimakan, seperti dinyatakan pada ayat sebelumnya itu bahiratul an'am, bahair, ya, as-saibah, al-wasilah. Juga dikatakan jenis-jenis atau kriteria yang sudah masuk dalam batasan keharaman untuk mereka. Padahal Allah tidak menyatakan demikian.
Oleh karena itu Allah katakan la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan yang memang mengarahkan manusia untuk bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dikatakan oleh mufassir di sini. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Ay wa khalaqa lakum minal an'ami ma yuhmilul athqal wa ma yufrashu lidzabhi. Jadi ada bagian daripada binatang ternak di antara hewan-hewan ternak, wa minal an'ami hamulatan, ada yang dijadikan pengangkut beban. Wa farshan ay wa khalaqa lakum minal an'ami ma yuhmalul athqal. Binatang yang memang diberikan beban berat untuk dirinya. Wa ma yufrashu lidzabhi, dan ada atau binatang yang disembelih. Yufrashu sebenarnya yang di apa namanya diurai gitu. Seperti lantai ini, kalau andai kita pasang karpet, ini mafrusah namanya. Sesuatu yang digelar gitu, dibentangkan. Biasanya kalau memang kita habis nyembelih itu kan kita bentangkan gitu, dikuliti. Wa ma yufrashu lidzabh ay yudja. Jadi yudja itu artinya dipentang, ditidurkan. Qala Ibnu Aslama al-hamulatu ma tarkabun. Kalau al-hamulah, hamulatan itu ma tarkabuna, binatang yang kalian naiki, tunggangi. Wal farshu ma ta'kuluna wa tahlibuna, binatang yang kalian makan dan kalian peras susunya. Kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah kalian dari binatang-binatang yang dikaruniakan akan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay kulu minat thimari waz-zuru'i wal an'ami. Makanlah dari ayat yang sebelumnya itu 141 sama 2 itu menjelaskan tentang tanaman dan peternakan. Ya kulu mimma razaqakumullah, ay kulu minat thimar, dari buah-buahan tanaman, waz-zuru, dan tanaman-tanaman, wal an'am, dan binatang ternak. Faqad ja'alaha Allahu lakum rizqa, maka sesungguhnya telah menjadikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai rizki. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, ay la tattabi'u tariqahu wa awamirahu. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, jalan-jalan setan, atau perintah setan. Apa itu perintah setan? Fit tahlili wa tahrim, dalam menentukan kehalalan dan keharaman. Sebab orang kadang terjatuh pada keharaman, ya, atau pada kesalahan. Yang dihalalkan dia pikir haram, yang haram dibikin halal gitu. Itu artinya orang membuat saingan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La tuharrimu ma ahallahu Allah wa la tuhillu ma harramahu Allah. Jadi kalau andai kata kita menyatakan haram terhadap yang dihalalkan Allah, itu berarti kita membuat tandingan hukum pada Allah. Itu kafir itu. Kalau andai kata dia nggak suka, udah aja nggak suka, nggak makan, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang haram, ya, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sebaliknya, menghalalkan yang diharamkan.
Ya itu namanya dia membatasi dirinya, tapi dia nggak menggeneralisir bahwa itu haram dalam artian ini yang dikatakan tahlil dan tahrim bukan. Ya, kalau itu artinya dia kan dikatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyib di orang lain belum tentu thayyib buat kita gitu. Ada orang kena gula misalnya, dia nggak mau pakai 1 sendok kecil pun udah terlalu banyak ya. Sementara yang memang apa tuh memang perlu gula banyak, dia makan banyak. Ya. Tapi dia nggak menggeneralisir bahwa itu memang nggak boleh. Seakan-akan orang lain juga nggak boleh baca, nggak boleh memakan itu. Itu namanya mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu. La tattabi'u khutuwatis syaitan, ay la tattabi'u tariqahu wa awamirahu fit tahlili wa tahrim. Kafi'li ahli jahiliyati, seperti kelakuan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan terhadap kamu merupakan musuh yang nyata. Ai inna syaitana zahirul adawati lil insan fahdharu kaidahu. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat jelas bagi manusia. Maka jauhilah dia, fahdharu, maka jauhlah kalian semua, kaidahu, akan tipu dayanya. Itu untuk ayat yang 142 gitu. Nah, terus kemudian apa yang mereka sikapi terhadap ayat yang 142 ini? Thamaniyatu azwajin min ad-dha'ni ithnain wa min al-ma'z ithnain. Thamaniyatu azwajin min ad-dha'ni ithnain wa min al-ma'z ithnain. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Nah, ini juga apa yang mereka lakukan. Ada 8 hewan ternak, tamaniyatu azwaj. Jadi setiap satunya itu dikatakan zaut, jadi pasangan sebenarnya. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Jadi kalau 4 pasang berarti 8, ya. Minadh dha'ni tsnaini wa minal ma'ziz tsnain. Sepasang domba dan sepasang kambing. Minadh dha'ni daripada domba, tsnaini 2, wa minal ma'zi dan dari kambing itsnain 2 juga. Gitu. Qul, katakanlah, adzakaraini harrama amil unsayain. Apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan dari domba dan kambing tadi, atau 2 yang betina? Jadi dia tentukan gitu. Padahal nggak ada berita tentang Allah mengharamkan yang jantan atau yang betina. Az-zakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat, atau yang ada ishtamalat alaihi arhamul unsayain, gitu. Yang ada di dalam kandungan domba atau kambing yang betina, gitu. Jadi yang di dalam kandungan itu kan nggak pasti laki apa perempuan, jantan atau betina. Nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Beritakan kepada aku. Itu Nabi kita diperintahkan untuk menanyakan kepada mereka untuk memberikan jawaban yang pasti kalau memang dia betul-betul mengerti. Nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, kalau kalian betul, ya, kalau kalian benar gitu. Baik, thamaniyatu azwajin.
Ay wa ansha'a lakum minal an'ami thamaniyata anwa'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian daripada binatang ternak itu 8 pasang. Thamaniyata anwa'in. Uhilla lakum akluha. Uhilla lakum aklaha. Allah menghalalkan bagi kalian untuk dimakan, untuk memakannya. Minadh dha'ni dzakaran wa unsa. Kalau yang namanya domba ya, itu yang laki kayak yang perempuan kayak halal kita makan. Bahkan kalau korban orang selalu maunya yang laki itu. Padahal kalau dia berkorban pakai yang betina gitu, boleh makan murahan lagi. Cuman kan kalau korban memang diperintahkan azimu dhahayakum fa innahu lakum matayakum. Jadi artinya fisarati matayakum. Karena kalau andai kita perlu kendaraan, perlunya yang kuat, yang maksimal gitu. Makanya orang nyarinya yang laki. Sampai-sampai kalau kita lihat yang dijual itu nggak ada yang perempuan. Tapi kadang orang tanya tuh, boleh nggak yang perempuan? Nggak ada larangan. Ini dikatakan minadh dha'ni dzakaran wa untha. Itu ahallalakum aklaha. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk dimakan minadh dha'ni dzakaran wa untha, baik yang laki maupun yang perempuan, jantan atau betina. Wa minal ma'zi dzakaran wa untha. Demikian juga dari kambing yang laki maupun yang perempuan. Walal Qurtubi yakni thamaniyat afradin. Ada 8 ekor gitu. Afrad di sini. 8 ekor. Dalam akar artinya dalam simpelnya gitu. Artinya macam kambing, macam terus kemudian macam domba itu berpasangan. Wa kullu fardin 'indal 'arabi yahtaju ila akhar. Setiap individunya, setiap ekornya gitu, setiap macamnya fard itu. 'Indal 'arab yahtaju ila akhar. Dia membutuhkan pasangan yang lain ya. Pasangan itu artinya zautnya itu. Yusamma zaujan. Ya kalau sendal kanan kiri itu juga disebut zaut itu. Karena pasangan yang kanan dan kiri. Itu juga binatang ternak juga begitu, yang jantan dan yang betina disebut zaut. Makanya yang laki maupun yang perempuan disebut zaut, masing-masing pihak. Ya. Wa yuqalu lidzakar zaujun walil unsa zauj. Jadi yang laki yang perempuan sama disebutnya pasangan. Yang laki pasangannya yang perempuan pasangannya yang laki. Wa yuradu bizawjaini min adh-dha'ni al-kabshu wan na'jah. Dan yang dimaksudkan dengan dua pasang daripada domba itu ibas katanya domba juga yang bulunya tebal itu. Wan na'jah juga jenis yang sama tapi dia adalah yang betina. Wa minal ma'zi at-tais wal 'ansu. Jadi demikian juga dikatakan untuk pasangan daripada jenis kambing itu at-tais wal 'ans. Ya, yang betina jantan dan betina. Qul az-zakaraini harrama amil unsayaini. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah dua jenis laki yang laki-laki baik dari kambing maupun domba yang telah diharamkan oleh Allah amil unsayain, atau jenis yang sama dari dua jenis itu yang betina. Mereka tentunya nggak bisa
mendapatkan keterangan. Sebab iftira itu adalah mengada-ngada dari pihak mereka. Hadza inkarun lima kanu yaf'alunahu min tahrimi ma ahallallah. Ini merupakan satu koreksi, ya, inkar, penolakan terhadap apa yang telah mereka lakukan min tahrimi ma ahallallah, dari mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada sanadnya, nggak ada dasar hukumnya. Dia hanya mengatakan itu saja. Ay qul lahum ya Muhammad ala wajhi at-tawbih waz zajar. Katakan ya Muhammad kepada mereka ala wajhi at-tawbih waz zajar, dengan cara yang yang menyudutkan, menjelekkan, taubih waz zajar, dan satu peringatan kepada mereka bahwa jangan kamu mengada-ngada. Kalau memang Allah katakan, mana buktinya? Az-zakaraini min ad-dha'ni wal ma'iz harramallahu alaikum ayyuhal musyrikun amil unsayaini minhuma. Apakah dua jenis binatang ternak tadi, ya, yang dua laki-laki tadi dari domba dan kambing, minad dha'ni wal ma'iz, haramallahu, yang telah mengharamkan Allah, alaikum, atas kalian, ayyuhal musyrikun, am al unsayaini minhuma, atau jenis yang wanita, yang perempuan, gitu. Jadi perempuan daripada ma'iz dan dha'n, dan dikatakan thamaniyata azwajim min ad-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain. Jadi kalau ad-dha'n itu kibas wan na'jah, kalau ma'iz adalah at-tais wal 'ans. Itu hanya beda jenis kelaminnya saja. Ya, makanya di sini dikatakan wal arab yaqul. Kalau kita sih bilang kambing perempuan, ya, kambing laki, ya. Kalau di sini kan dikatakan itu mereka mengenal demikian karena bahasa mereka. Jadi qul az-zakaraini harrama amil unsayain hadza inkarun lima kanu yaf'alunahu min tahrimi ma halallah ay qul lahum ya Muhammad ala wajhi at-tawbih waz zajar az-zakaraini min ad-dha'n wal ma'iz harramallahu alaikum ayyuhal musyrikun amil unsayaini minhuma amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Akan menjadi sulit sebab yang laki-laki pun keluar dari yang betina, gitu. Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain, atau binatang yang terkandung di dalam rahim jenis yang perempuan tadi, gitu. Ai aw ma hamalat inath aw ma hamalat inasul jinsaini zakaran kana unsa. Sekarang kalau andai kata yang betina itu mengandung anaknya yang laki-laki, sedangkan yang betina diharamkan, berarti anaknya yang di dalam juga bisa jadi haram, gitu. Apakah itu juga diharamkan? Repot jadinya, bakal jadi haram semua. Sebabnya dia keluar daripada kandungan yang betina, gitu. Makanya nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Beritakan kepadaku dengan satu pengertian yang pasti, in kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul benar. Ta'jizun wa tawbikhun ay akhbiruni 'anillahi bi amrin ma'lumin. Coba beritakan kepada kau bahwa itu datang dari Allah dengan perintah yang memang jelas, yang diketahui. La biftira'in, bukan hanya sekedar mengada-ngada. Wala bitarakhusin, wala bitakharrus in kuntum shadiqin. Jadi bukan hanya ya
mengada-ngada juga, menisbatkan sesuatu kepada Allah padahal bukan dari Allah. In kuntum shadiqin fi nisbati dzalika at-tahrimi ila Allah. Kalau kamu benar-benar jujur di dalam menisbatkan keharaman tersebut kepada Allah. Mana buktinya? Nabi'un. Kemudian juga itu baru 4 dari 2 jenis. Terus kemudian dari ibil juga, wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Kalau tadi minal dha'n itsnain wa minal ma'z itsnain. Jadi 4 sudah. 4 unsurnya. Yang besar yang untuk ditunggangi ibil, baqar. Wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Ay wa ansha'a lakum minal ibil itsnaini huma al-jamal wan naqah. Kalau yang laki disebut jamal. Al-jamal. Yang betina dikatakan an-naqah. Wa minal baqar itsnain. Demikian juga sapi. Ada 2. Huma al-jamus wal baqarah. Kalau yang laki baqarah itu. Yang betina itu jamus. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Katakan kepada mereka ya Muhammad, apakah 2 laki-laki az-zakarain, kalau tadi jenisnya kambing dan domba, kalau ini unta dan sapi. Az-zakaraini 2 laki-laki, haram amil unsayain atau yang 2 jenis betinanya, amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain atau yang dikandung dalam rahim jenis yang betina. Karrarahu huna mubalaghatan fit taqriyah. Jadi supaya kelihatan penekanannya, maka diulangi kalimat yang sama itu. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain untuk jenis ma'iz dan dha'n, dan juga dikatakan qul az-zakaraini harrama amil unsayain untuk jenis ibil dan baqar. Gitu. Taubih mubalaghatan fit taqri dalam geduran atau ketukan hati. Wa taubih untuk menyudutkan. Qala Abu Su'ud wal maqsudu inkarun anna Allah subhanahu harrama alaihim syai'an minal anwa' al-arba'ah. Ya, inkar satu penolakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas mereka. Enggak ada gitu. Allah enggak pernah mengharamkan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan apa itu telah dijadikan? Apa kau dapatkan dalilnya gitu? Az-zakaraini harama amin unsayain amma syamalat alaihi arhamul unsayain. Itu pengulangan begitu supaya mereka tuh terketuk. Enggak ada kok. Iya, kalau bahasa kita ini iya. Siapa yang nyuruh lo? Gitu. Dari mana dalilnya? Gitu. Atau ada buktinya enggak? Jadi inkar annallahu subhanahu harrama alaihim syai'an min al-anwa'il arba'ah. Satu penolakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas mereka sesuatu dari 4 macam binatang tadi. Wa idharu kadzibihim fi dzalika, dan menjelaskan kedustaan mereka pada keputusan itu. Fa innahum kanu yuharrimuna dzukural an'ami taratan wa inathahum taratan. Maka sungguhnya dia telah mengharamkan, orang-orang musyrik itu kadang mengharamkan jenis yang laki daripada binatang ternak. Taharatan. Ya seenak-enaknya dia aja. Mungkin kalau andai kata ada dilihat ada ilatnya, ada apa, dia diharamkan. Ilat yang bagus
seperti dia sudah menghasilkan keturunan yang banyak, itu dia bonusnya, artinya ini udah memberikan jasa, maka jangan disentuh lagi, biarkan dia hidup. Tapi kan jadi seksaan juga mereka. Itu binatang-binatang itu kalau dibiarkan, ya. Kayak di flora fauna kita lihat itu nggak ada yang mengganggu di padang yang kering, yang luas, akhirnya mereka juga mati sendiri gitu. Tapi kalau andai kata binatang-binatang yang memang dihalalkan, lebih bagus pada waktunya sesuai dengan kelayakannya memang disembelih. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi mereka juga mengatakan fa innahum kanu yuharrimuna dzukural an'ami taratan wa inathaha taratan. Kadang mereka mengharamkan yang laki, jenis yang laki, kadang juga mereka mengharamkan yang betina. Wa uladaha taratan ukhra, dan anak-anaknya juga yang dilahirkan dari yang jenis yang betina tadi. Kadang juga dia. Jadi nggak ada ketetapan. Kadang ada kata tarotan itu kan temporer, kadang-kadang. Wa auladaha taratan ukhra. Am kuntum syuhada idh wassakumullahu bihadza. Apalagi ini, ya, apakah kamu memang menyaksikan manakala telah mewasiatkan, memesankan kepada kamu Allah Subhanahu wa taala dengan keharaman dan kehalalan ini? Ya udah jelas enggak terjadi. Ziyadatun fit taubih. Ini merupakan satu tambahan untuk menyudutkan mereka. Ay hal kuntum hadirina hina wassakumullahu bihadzal tahrim. Emang ente tahu, ente hadir saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan keharaman terhadap binatang-binatang tersebut. Wa hadza min babit tahakkum. Ini satu penyudutan yang luar biasa kepada mereka. Yang intinya dikatakan pada ayat yang ini gitu, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Jadi enggak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah. Mimman kadzdzaba 'ala Allah. Kalau andai kita berdusta kepada orang yang enggak tahu, itu masih masuk di akal. Allah tahu apa saja. Bahkan kita yang menciptakan Allah. Hati kita Allah tahu. Kalau terus kemudian dia menisbatkan kepada Allah padahal bukan Allah, itu kan satu tindakan yang sangat menzalimi dirinya sendiri. La ahada azlamu. Tidak ada seorang pun yang lebih berlaku zalim mimman kadzdzaba 'ala Allah, dari orang yang telah mendustakan terhadap Allah. Fa nasaba ilaihi tahrima ma lam yuharrim, maka dia menisbatkan sesuatu kepadanya, kepada Allah, menisbatkan keharaman sesuatu yang tidak pernah diharamkannya bi ghairi dalilin, tanpa dalil wala burhan. Ya, artinya orang yang kalau mau bohong pakai akal sedikit lah gitu. Kalau ini bukannya bohong dengan kebodohan. Jadi la ahada azlam mimman kadzdzaba 'ala Allah. Tidak ada yang seorang yang lebih menzolimi dirinya daripada orang yang mendustakan terhadap Allah. Kemudian dia menisbatkan kepada Allah keharaman apa yang tidak pernah diharamkan oleh Allah. Bighairi dalilin wala burhan. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum-kaum yang melakukan kezaliman. Ya. Qul la ajidu fima ufiya wallahu a'lam. Sampai ayat yang ke-144, dan kita akan lanjutkan pada ayat yang 145. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم واستوصانا بهم ولمن اجتمعنا هنا بسببهم، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طشت السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.